Oh, Mbah Jati. Mbah Jati. Oh iya. Niki Purbanegara, nika Kusumo, Iko. Purbosuman sendiri ini diambil dari nama dua tokoh ini. Jadi kalau secara mata batin lihat ini kayak pintu tongkat, tapi tongkatnya tingginya segini. Cuman ini ada kayak kerisnya gitu kan, ditancapkan. Jadi kayak keris tapi besar banget. Iya. Semacam tongkat. Panglima perangnya atau punggawanya dari Bathara Katong. Jadi bisa dibilang kalau orang dulu itu orang pintar. Oh iya. Karena saat itu belum ada, jadinya belum ada. Oh iya. Saat itu jadinya belum ada, terus dia di sini itu sering menangkapkan tongkatnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, rahayu, dan juga salam budaya. Kala itu saya bersama Kang Gus dan Kang Budi menuju ke Ponorogo. Kali ini ditemani sama Kang Budi sama Kang Gus. Halo. Tadi sempat ada bincang-bincang kecil, ada tempat di sana lah, semacam petilasan atau tempat keramat, kurang tahu lah. Kita coba ke sana. Info ini saya dapatkan dari Kang Gus yang beberapa waktu yang lalu pernah ke Ponorogo dan melewati sebuah tempat yang dimana di situ ada petilasan atau makam. Kebetulan tidak sengaja dan agak lupa juga nama tempatnya apa. Lalu saya bersama teman-teman melakukan pencarian ke tempat tersebut. Sampai di kota Ponorogo. Ini kita sekarang sedang mencari lokasinya ya, mengikuti feeling. Semoga ketemu. Ini boleh. Oke, kita cari informasi dulu, mungkin ada warga sekitar atau tanya di warga dulu untuk lokasinya. Kang Budi lagi tanya-tanya ya. Tahu. Nah, tanya yang lain dulu. Mungkin depan sana ya, Mas. Ini sebelah sini ya? Iya, sebelah situ. Nyebrang aku. Makam itu Mbah Jati itu juga banyak orang yang ke sana. Oh, Mbah Jati. Mbah Jati. Oh iya. Jati Sulul. Lewatnya mana? Masnya ini masuk jalan perempatan ini. Ini kanan. Timur. Nanti Timur. ada sekolah.
ada gerbang gitu, masuk situ ada. Oh, Ada juru kuncinya di situ. Oh, di situ sih nggak? Juru kunci di sana ya. Coba aja tanya di sana. Kalau nggak salah di Jalan Vanuatu juru kuncinya. Kalau makamnya di situ ada. Memang makamnya ya ke sana aja sendiri. Oh iya, sering dijamah orang gitu ya. Banyak yang itu juga kok, banyak yang ke situ Ziarah ke buat sana. ziarah, banyak yang katanya sih orang-orang jauh banyak yang Mencari yang barokah. mencari Entahlah. pujian ya seperti itulah. Tapi sini kita berapa meter? Nggak ada, cuma paling 100 ke 200 meter. Nanti kan ke sini ada Ah. sekolahan. Ya. Di sekolahan itu ada tanah lapang itu gede. Ah. Nah, sebelahnya sini tuh masuk aja. Oh Ada iya. jalan, ada satu-satunya jalan yang ke arah selatan. Ke kanan? Ke kanan. Oh iya. Namanya Mbak Jati ya? Mbak Jati. Oh iya. Makasih Bu ya. Sama-sama ya. Oke, sahabat J, kita sudah dapat informasinya. Namanya Mbah Jati ya, makam Mbah Jati. Itu juga semacam makam atau petilasan, kurang paham ya. Nanti kita coba cari sana. Oke, sahabat J, kita masuk ke kanan ini ya, gangnya ini. Nah, masuk ke gang ini, kanan. Nanti kita tanya-tanya lagi lah. Gang ya, bisa jadi mas. Ada sekolahan. Ada sekolahan ini Sekolahan. ya. Sekolahan. Masuk ya. Masuk. Masuk ya. Nah, kembali lagi kanan teman. Nanti kita ngiri dulu ya. Sananya dulu. Ada orang nggak? Nggak jauh dari sini katanya. Mungkin belakang situ loh. Iya. Tanya sih apa? Ada gini ya mungkin kayak isoan itu sama. Iso. Untuk saya lah. Tanya sih. Kang Budi ini akan turun, tanya-tanya dulu. Siap, Rai siap. Kiri ya. Oke, siap Rai. Ini sebenarnya kita tuh ini ya, kemarin si Mas Gus ini sudah pernah ke sini, tapi tidak sengaja. Nah ini kita kembali ke sini lagi, coba tanya-tanya cari informasi ini sebenarnya apa. Sampailah tim di tempat itu. Setelah kami menemukan tempat itu, lalu kami bertemu dengan seorang nenek. Oke, kita sudah sampai ya sahabat saya. Dan kami tanya-tanya sebenarnya tempat ini apa. Bu, nuwun sewu, kula saking Pacitan. Niki kan masih ndek wingi lewat ngonten wat niki kok ada makam Mbah Ki Ageng Jati Sulur. Niku ceritane pripun, Bu? Ceritanipun menika remen wonten saking itu Jawa Tengah. Kan dateng mriki lajeng kalih beto tongkat, lajeng tongkatipun menika sak mangke dados menika kajeng menika. Kajeng sing ageng niki. Nggih. Niki Kajeng Jati Bu. Sampun nggih, tongkatipun rumiyin. Kajeng itu pun nggih wonten jenenge niku. Niki Purbanegara nika Kusuma 3. Tiga nggih, dados wonten critane nggih. Nggih, wonten nggih. Yen sejarah niki nggih wonten tongkat. Rumen kan tongkat dados niki. Jadi tongkate Mbah Nggih, Jati nggih. Sulur niki nggih. Nggih. Rumen kebetul dagelane ngoten. Nggih tiyang pinter tiyang Nggih, sepuh ngoten. Zaman riyen tuh kan ngomong napa ngoten kan nggih Kedadosan. langsung nggih. Nggih. Mulane iki dusune kan Purbosuman. Purbosuman. Lah nggih niku. Disesuaikan kali Lah niki. nggih nggih. niki kan Purbosuman niku. Kusuma niki nggih. 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 Purbosuman. Nggih. Kalih Bu sinten namine? Kula namung Mbah Surip ngoten Mbah Surip mawon, nggih. Oke sahabat Joy, ini kita dapat narasumber namanya Mbah Surip. Nggih. Karena Mbah Surip ini orang Jawa, jadi kita komunikasinya Nggih, dengan nggih, bahasa rada, Jawa. nggih. Dan Wonten Mbah nggih. Nggih. kami mendapatkan informasi dari nenek itu. Sembayang Nggih, nggih. nggih, nggih. Ya sahabat Joy, kita ke makamnya dulu, sembahyang dulu. Nanti saya coba untuk ini ya, meretro tempatnya atau mungkin jatinya.
bisa kita pegang, lalu kita observasi ada apa ya. Yep. Nah nih sahabat Joy, sebaiknya kalau kita ke tempat suci atau tempat makam itu bersih diri. Kalau yang muslim mungkin bisa wudhu, kalau yang non bisa bersihkan tangan, kaki, udah bisa ke makamnya. Yuk. Lalu untuk mensinkronkan apakah informasi ini benar, saya melakukan proses retro, di mana saya harus memegang suatu benda atau mengobservasi tempat itu dengan teknik psikometri. Karena memang saya meyakini bahwa benda hidup ataupun benda mati di sekitaran situ akan merekam kejadian-kejadian yang pernah terjadi pada masa lalu. Jadi kami menyimpulkan untuk melakukan proses retro. Di tempat ini ternyata pemakaman, di mana di sana ada sebuah makam dengan nama Ki Ageng Jatisulur. Dan di tempat itu kami mendapatkan pemandangan yang sangat menakjubkan atau pemandangan yang unik, bahwa di sana ada 3 pohon besar, yaitu pohon jati, di mana usianya sudah ratusan tahun dan diameternya juga besar banget. Salah satunya di tengah itu terlihat paling besar dan menyimpan sesuatu energi. Makanya saya melakukan proses retronya di salah satu pohon jati yang dimana terletak di dekat makam Ki Ageng Jatisulur. Nah, makam itu sendiri menurut informasi dari nenek yang kami temui ada 3, yaitu Jati Kulon, lalu Jati Tengah, lalu Jati Wetan. Nah, di Jati Tengah ini bernama Purbanegara. Lalu yang di sebelah etan atau sebelah wetan itu bernama Jati Kusumo. Nah, penamaan Purbosuman sendiri ini diambil dari nama 2 tokoh ini, yaitu Purbanegara dan Ki Kusumo, yang dimana diyakini adalah pengikut setianya dari Purbanegara. Nah, setelah kami melakukan proses retro, kami menemukan bahwa Ki Ageng Purbanegara ini adalah piantun dari Jawa Tengah, yang mana memang ada kaitannya dengan Raden Bathara Katong. Raden Bathara Katong sendiri adalah seorang tokoh, yaitu anak dari Prabu Brawijaya kelima atau Bri Kertabumi, yang dimana dia juga berasal dari Jawa Tengah. Dia adalah utusan dari Demak Bintoro yang diyakini dahulu bergelar Kebo Kanigoro. Nah, memang ada beberapa versi yang menyatakan bahwa Kebo Kanigoro ini juga kakak adik dengan Kebo Kenongo. Dan ada beberapa versi yang menyatakan bahwa Kebo Kenongo ini adalah Raden Patah, tapi ada yang menyatakan bahwa Kebo Kenongo ini berbeda. Ini adalah pangeran dari Pengging, Boyolali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, rahayu, rahayu. Baik sahabat Joy, selamat siang. Saya sudah berada di makamnya Ki Ageng Jatisulur, atau dikenal juga Purbosuman, dan akhirnya juga jadi nama kelurahan Purbosuman. Oke Kang Budi, karena ini saya tidak sendirian ya sahabat Joy, saya ngajak Kang Budi. Sebenarnya nih biar Kang Budi ini juga mendapatkan gambaran apa yang ada di sini, karena kita percaya nih Kang Budi ketika berada di suatu tempat tuh pasti mendapatkan feel atau perasaan, mendapatkan energi seperti apa itu kan juga bisa merasakan setiap manusia ya, setiap orang bisa merasakan. Semua orang bisa. Oke. Kalau menurut Kang Budi sendiri ketika masuk di tempat pemakaman ini apa yang dirasakan? Oke Kang, untuk di wilayah sini itu menurut saya ini meskipun makam di sini tuh terasa nyaman, senyaman makam. Beda dengan petilasan. Kalau petilasan itu kan nyamannya angler Kang, biasanya namanya itu tenangnya lebih, itu petilasan. Tapi kalau makam tetap ada negatif sedikit lah.
Tapi ini termasuk nyaman, luar biasa nih, nyaman. Dan itu kelebihannya gimana saya juga kurang tahu. Jadi kalau kelebihannya saya kurang tahu. Itu kagum ini, tadi kan kagum ini saya lihat itu melihat ke sana, ke situ. Dari jati ini dan juga jati sana. Itu dari menurut retro kagum ini sudah berapa tahun? Kira-kira jati ini berapa tahun? Untuk pohonnya ini ya, sahabat Joy, memang kalau ketika kita datang di makamnya Ki Ageng Jati Sulur ini, pertama kali kita pasti akan terpusat pandangan itu di 3 jati besar-besar nih ya. Jadi di sana ada satu namanya Purbanegara, yang di sana Kusumo. Nah, ini tadi kita juga menggali informasi dari salah satu narasumber yang kebetulan rumahnya di dekat sini. Tapi tadi saya juga proses retro, Pak. Iya. Jadi saya penasaran nih dengan pohon ini. Dan memang agak sulit ya. Yang saya lihat ketika saya meretro itu saya dapat gambaran. Yang pertama, sebenarnya ini dulu sudah ada belum pohon ini? Sama makamnya duluan mana gitu ya? Ya, ini dulu sudah ada apa belum? Terus yang kedua, gambarannya seperti apa? Iya. Nah, yang pertama yang saya dapat itu justru gambarannya, Kang. Iya. Jadi kalau secara mata batin Iya. dilihat, ini kayak pintu, Kang. Oh, ini pintu. Kayak pintu. Terutama yang ini ya, yang tengah ini, yang Purbanegara ini. Ini yang Purbanegara ini kayak semacam pintu. Pintu Jadi, menuju kemana kan ini? saya kurang tahu, tapi ada semacam pintu untuk masuk ke suatu alam lain. Jadi kayak dimensi. Ini gambarannya yang saya dapat itu satu. Tapi yang kedua ini agak berbeda. Saya dapat gambarannya itu aneh. Jadi kayak semacam tongkat. Tapi tongkatnya tingginya segini. Cuman ini ada kayak kerisnya gitu kan, ditancapkan. Jadi kayak keris tapi besar banget. Iya. Semacam tongkat. Jadi itu pegangannya tongkat, cuma itu tongkat, keris ya? Tapi ada kerisnya. Oh iya. Dan itu menancap di sini. Dan waktu itu ini belum ada pohonnya, jadi masih tanah semua, masih tanah biasa. Itu gambaran yang kedua. Nah, kita memang tidak sedang membahas untuk cerita dari kisah Betara Katongnya atau Kebu Kanigoronya, tapi menceritakan bagaimana sejarah dari Ki Ageng Jati Sulur yang memang waktu itu bersama-sama dengan Mangkujaya, Ki Nologati, Soniti, Surodiromo, Ronowijoyo, yang semua ini merupakan pasukan dari Raden Betara Katong. Jadi bisa dipastikan bahwa Ki Purbanegara sendiri adalah tangan kanan dari Betara Katong, di mana yang ikut memperjuangkan dalam babat Alas Ponorogo. Ternyata memang Mbah Ki Ageng Jati Sulur ini adalah piantun dari Jawa Tengah. Memang dari sana dia merantau ke sini, lalu dia sudah hidup nyaman di sini dengan istrinya. Nah, di sini kami melakukan proses retro dan akhirnya mendapati bahwa Ki Purbanegara ini menetap di daerah Purbosuman dan menikahi seorang putri asli dari Ponorogo. Nah, kenapa ke Ponorogo? Karena memang salah satu panglima perangnya atau punggawanya dari Betara Katong. Makanya dia tinggal tidak jauh dari kediaman Betara Katong, yaitu di daerah Kota Lama atau Desa Setono. Lalu hasil retro ini saya sampaikan ketika kami sedang ngobrol-ngobrol dengan Kang Budi. Ini kalau dari istri itu asli sini atau juga dari Jawa Tengah? Jadi yang istrinya itu asli dari sini. Makanya si Mbah Ki Ageng Jati Sulur ini dia menetap di sini. Karena juga dia merantau, lalu di sini nyaman, ketemu sang istri ini, terus dia menetap di sini. Sampai di sini kami bersama tim mengetahui bahwa makam ini adalah makam dari Ki Ageng Purbanegara, salah satu punggawa dari Betara Katong, dan menetap sampai akhir hayatnya. Semacam orang yang memiliki kemampuan lebih, semacam itu ya. Jadi bisa dibilang kalau orang itu orang pintar. Dia mempunyai kelebihan-kelebihan. Jadi beliau berkelana dan kata kebetulan sini beliau suka nyaman di sini, akhirnya ketemu istri di sini, dan beliau tinggal di daerah situ gitu. Dan kita dimakamkan di sini karena merasa nyaman di sini. Dan tempat itu kita dapat di pas ini ya? Di sini, di daerah sini. Tempat di daerah sini. Tapi kurang ini ya, apa di pohonnya itu kurang tahu. Karena saat itu belum ada, jadinya belum ada kan. Tapi jadinya belum ada, terus dia di sini itu sering menangkapkan tongkatnya itu. Dia beristirahat di sini. Yang saya lihat seperti itu. Ya, terima kasih Kang Dominik informasinya. Oke, sahabat Joy, demikian hasil retro saya
yang telah kami lakukan. Semoga sejarah dari Ki Ageng Purbanegara ini bisa menambah wawasan sahabat Joy semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, 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 dan salam budaya. Pesan-pesan yang disampaikan Kang Budi juga bisa nih ya menginspirasi sahabat Joy atau sahabat PJ petualang jalanan di luar sana. Ketika kita berada di suatu makam atau tempat-tempat yang di situ memang untuk ziarah kan ya, itu alangkah baiknya kita juga di situ berdoa, mendoakan ahli kubur semua yang di situ, dan semoga semuanya menjadi berkah. Amin. Amin. Oke sahabat Joy, saya rasa informasinya cukup ya Kang Budi ya. Siap. Kita ketemu lagi ya nanti di konten-konten yang lain di Joy, Journey of Indigo, dan PC Petualang Jalanan.